Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang cukup menggelitik, di mana militer Australia berperang melawan burung emu. Tetapi justru militer Australia ini malah mengalami kekalahan. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia pembahasannya. Sebelumnya kita kenali dulu apa sih burung emu itu. Burung emu merupakan burung terbesar nomor 2 di dunia dan nomor 1 di Australia. Burung dengan nama latin Dromeus nova hollandi ini merupakan burung yang tidak bisa terbang. Badannya bisa memiliki tinggi hingga 2 meter. Sepintas burung emu ini mirip dengan burung unta, dan pada tahun 1874 burung emu ini dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi. Tetapi status tersebut dicabut pada tahun 1922 dikarenakan burung emu dianggap sebagai hama yang kerap merusak perkebunan warga. Setelah Perang Dunia I, tentara Australia yang dikirim ke medan pertempuran kembali ke negaranya. Mereka ini mendapatkan berbagai macam penghargaan atau hadiah. Salah satunya adalah berupa sebidang tanah di Australia Barat agar dimanfaatkan untuk menjadi produktif. Pemberian ini juga sebagai solusi agar para veteran perang ini masih bisa mendapatkan penghasilan. Mereka pun mulai merubah lahan menjadi ladang gandum. Selain diberi lahan, pemerintah juga menjanjikan akan memberikan subsidi bagi pertanian mereka. Namun pada tahun 1932, Australia dilanda krisis ekonomi. Hingga bantuan atau subsidi pun tak kunjung cair. Kondisi ini diperparah dengan ladang gandum yang siap dipanen justru dirusak oleh ribuan burung emu yang sedang melakukan migrasi setelah musim kawin. Memang setiap tahun burung emu ini akan melakukan migrasi dari arah timur menuju barat untuk mencari makanan dan air. Dan ternyata ladang gandum para petani ini merupakan jalur migrasi dari para burung emu. Jadi mungkin mereka ini seolah menemukan tempat singgah yang cocok karena banyaknya makanan dan minuman. Yang otomatis mungkin para burung ini merasa menemukan tempat singgah yang cocok karena begitu banyaknya tersedia makanan dan air. Jadi otomatis mereka ini akan memakan gandum yang ada di ladang para petani. Jadi ya udah, ladang gandumnya hancur, selain hancur dirusak juga dimakanin. Hal ini tentunya tidak dibiarkan oleh para petani. Mereka pun melakukan pembasmian dengan berbagai macam cara. Pembasmian ini tidak melanggar hukum dikarenakan burung emu sudah lagi tidak termasuk ke dalam hewan yang dilindungi. Walaupun demikian, setelah beberapa hari, para petani masih belum mampu menangani serangan dari kawanan burung emu yang mencapai puluhan ribu. Merasa tak sanggup, akhirnya para petani pun meminta bantuan kepada pemerintah. Beberapa perwakilan dari para petani pun berangkat menuju Canberra. Di sana mereka bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia, yaitu George Pearce. Untungnya saat itu George Pearce langsung memerintahkan militer membasmi kawanan burung itu. Ia juga memutuskan untuk menggunakan senapan mesin dalam membasmi kawanan burung emu. Tetapi para petani dilarang untuk menggunakan senapan mesin dikarenakan aturan yang tidak memperbolehkan para warga sipil menggunakan senapan mesin. Walaupun para petani ini adalah veteran perang. Meskipun dibantu secara militer, tetapi biaya akomodasi mulai dari konsumsi, amunisi, semua harus ditanggung oleh para petani. Dengan alasan bahwa negara sedang dilanda krisis ekonomi. Dan untungnya persyaratan ini diterima oleh para petani. Pasukan militer yang dikirim dipimpin oleh Mayor Meredith dengan membawa senapan mesin tipe Lewis dan 10.000 butir peluru. Jadi persiapannya ini udah kayak perang beneran melawan tentara negara lain gitu kan. Rencananya penyerangan akan dimulai pada awal Oktober 1932. Namun dibatalkan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung, yaitu turun hujan yang cukup deras. Dan membuat para kawanan burung emu ini menjadi tersebar dan dinilai akan sulit untuk dikendalikan. Akhirnya setelah diundur selama 1 bulan, serangan pun mulai dilakukan pada 2 November 1932. Jadi pasukan saat itu hanya menggunakan taktik yang sederhana,
mereka bersembunyi di suatu tempat, kemudian menembaki para burung emu itu, atau dengan cara memancing kawanan burung emu agar berkumpul di suatu titik, kemudian para pasukan akan mengepung dan menembakinya. Tetapi di hari pertama penyerangan, para pasukan militer ini hanya mampu membunuh sekitar 10 ekor burung emu saja. Ternyata perkiraan akan menang mudah melawan burung emu ini merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Karena di hari-hari berikutnya serangan justru semakin kacau. Ternyata para burung emu ini memiliki insting dan strategi yang cukup cerdas. Jadi di saat mereka digempur, mereka ini akan berlari dengan sangat cepat ke berbagai arah. Ada yang ke kiri, ke kanan, nyerong, dan sebagainya. Pokoknya membuyarkanlah. Pergerakan ini tentunya membuat para pasukan menjadi tidak mampu membidik dan menembak dengan benar. Ternyata tanpa diduga kawanan burung emu ini justru menyerang balik para pasukan yang sedang bersembunyi di suatu tempat atau semak belukar. Karena panik dan randomnya pergerakan dari para burung emu ini membuat para pasukan tidak mampu menembak dengan benar, alias banyak yang meleset hingga banyak peluru yang terbuang sia-sia. Kemudian tak habis pikir, pasukan pun berinisiatif untuk menggunakan mobil dalam memburu mereka. Jadi pasukan ini menggunakan mobil dan membawa senapan Lewis. Tetapi nyatanya pergerakan dari para burung emu ini masih belum juga bisa tertandingi. Jadi benar burung emu ini selain besar juga sangat kuat dan lincah. Diperparah dengan senapan mesin yang terkadang macet ketika sedang digunakan. Jadi misal ada sekawanan burung emu, kemudian para pasukan ini menembaki mereka, justru senapan mesin ini malah macet yang otomatis para burung emu ini keburu kabur. Jadi saat itu benar militer Australia benar-benar sangat kepayahan sekali menghadapi burung emu. Hingga 2 minggu pasukan berhasil membunuh 200 ekor burung emu dari 20.000. Dan bahkan sumber lainnya menyebutkan bahwa mereka hanya mampu membunuh sekitar 50 ekor saja. Dan untuk membunuh 200-an burung emu ini mereka harus menghabiskan 2.500 peluru atau 25% dari total 10.000 peluru yang dibawa. Mayor Meredith juga melaporkan bahwa mereka dalam membunuh satu burung emu saja diperlukan 10 butir peluru. Jadi benar-benar suatu pemborosan dalam suatu peperangan. Ini karena tentaranya yang emang memiliki skill yang di bawah atau buruk, atau memang burung emunya yang sangat cerdas dalam berstrategi. Pertempuran yang gagal total ini menjadi perhatian publik dan parlemen Australia. Para senator pun kemudian mendesak agar Menteri Pertahanan menarik pasukan dari medan pertempuran, atau lebih tepatnya ladang gandum milik para petani. Para senator ini menilai bahwa peperangan antara militer Australia melawan burung emu merupakan suatu hal yang konyol dan memalukan. Memang benar juga sih, udah melawan burung kalah lagi kan. Ya udah. Tetapi pemimpin Australia Barat saat itu yaitu James Mitchell, ia bersikukuh bahwa tindakan yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat. Dan pemimpin pasukan militer yaitu Mayor Meredith juga melakukan pembelaan. Menurutnya, sebagai pemimpin pasukan militer, ia telah melakukan rencana atau rancangan strategi jitu dan melakukan perhitungan ekonomi secara matang. Karena biaya memerangi burung emu ini lebih murah dibandingkan kerugian yang akan didapatkan dari serangan burung emu tersebut. Jadi mungkin maksudnya jika para burung emu ini dibiarkan, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan biaya akomodasi dari peperangan melawan burung emu itu sendiri. Meski terus melakukan pembelaan, publik masih meragukan aksi yang dilakukan. Akhirnya setelah mendapatkan berbagai macam tekanan, pasukan militer yang dipimpin oleh Mayor Meredith pun ditarik mundur. Penarikan pasukan ini menandakan kemenangan bagi burung emu dan kekalahan bagi militer Australia. Kekalahan militer Australia melawan burung emu ini menjadi perhatian publik dan diberitakan oleh berbagai media, tentunya dengan pemberitaan yang negatif dan memalukan. Lucunya, Menteri Pertahanan saat itu yaitu George Pearce sampai dijuluki sebagai Minister for the Emu War atau Menteri untuk Perang Emu. Jadi benar-benar kasihanlah Menteri Pertahanan Australia saat itu. Padahal dia sudah berbaik hati memberikan bantuan militer, tetapi karena kalah akhirnya dia malah diejek oleh satu negara. Dikarenakan mendapatkan banyak cemoohan, akhirnya para pasukan militer ini kembali dikirim ke medan pertempuran atau ladang gandum milik para petani.
Dan tetapi untungnya untuk kali ini, pasukan militer berhasil mendapatkan hasil yang cukup positif, di mana dilaporkan bahwa mereka berhasil membunuh sekitar 100 emu setiap minggunya. Pada 10 Desember 1932, Mayor Meredith melaporkan bahwa mereka berhasil membunuh 2.500 ekor burung emu. Memang terdengar sangat banyak, yaitu jumlahnya 2.500. Tetapi kan yang menyerang ladang ada 20.000 ekor, yang artinya baru 1/8-nya doang. Ya tetap masih sedikit-sedikit aja sebetulnya kan. Dan pada tahun 1934, 1943, dan 1948, para petani kembali meminta bantuan militer untuk membasmi burung emu. Tetapi untuk kali ini, permintaan tersebut ditolak oleh pemerintahan Australia. Mungkin militer Australia sudah kena mentalnya, jadi mereka pun menolak permintaan dari para petani. Dan memanglah kelihatan juga ya buktinya gimana. Dan sebagai gantinya, pemerintah Australia membuat sistem bounty atau berupa imbalan bagi mereka yang berhasil membunuh burung emu dan membawa buktinya. Dan ternyata sistem ini dinilai lebih efektif dan ampuh. Namun ternyata cara ini malah membuat populasi dari para burung emu ini justru semakin menurun drastis dan terancam punah. Hingga akhirnya pada tahun 1990, burung emu kembali dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi. Dan peristiwa kekalahan berperang melawan burung emu merupakan aib paling memalukan bagi sejarah militer Australia hingga saat ini, walaupun kejadian tersebut telah terjadi sekitar 90 tahun yang lalu. Dan di sini kita dapat menyimpulkan ternyata militer Australia saat itu belum memiliki kemampuan dalam berburu hewan liar. Karena kan yang namanya sistem bounty itu biasanya yang mengikutinya adalah warga sipil atau para pemburu. Dan di sini kita dapat ambil pelajarannya bahwa segala sesuatu itu memang harus dilakukan oleh ahlinya. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.